Tahukah Anda membutuhkan sosial media sebagai market digital bisnis Anda? Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram, beberapa platform sosial media yang paling populer di Indonesia. Bahkan Pinterest bisa Anda coba maksimalkan. Ini masih berjalan dengan sangat baik. Ada jutaan pengguna aktif di platform sosial media tersebut setiap harinya. Tapi ini terlalu besar dan terlalu rumit untuk Anda. Lalu bagaimana Anda memaksimalkannya? Hai semuanya, saya Laode Muhammad Silungdawat, dan pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi kepada Anda bagaimana memaksimalkan media sosial Anda sebagai market digital. Seperti kita ketahui, pemasaran merupakan bagian penting dalam proses bisnis yang dilaksanakan oleh marketer. Seorang marketer dalam menjalankan fungsi-fungsi pemasaran memegang peran yang sangat besar dalam mencapai tujuan bisnis. Menurut Florentina pada tahun 2008, tanggung jawab seorang marketer adalah mencapai penjualan produk atau jasa sesuai dengan tujuan perusahaan, dan rincian tugas marketer adalah mencapai target penjualan, membuat tugas pemasaran, memperkenalkan produk dan atau jasa pada konsumen, mempromosikan produk atau jasa pada konsumen, mencari konsumen baru, mempertahankan konsumen lama, serta menjaga hubungan yang baik dengan konsumen. Tapi masalahnya saat ini adalah bencana non-alam pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan bisnis, utamanya yang bergerak di bisnis konvensional. Para marketer dan pemilik bisnis seakan dibuat bingung harus menggunakan strategi model pemasaran apa untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini. Ini bukan hanya soal berkurangnya aktivitas konsumen maupun calon konsumen di market-market konvensional yang berefek pada menurunnya penghasilan mereka. Tapi lebih dari itu, bahwa ada semacam perubahan perilaku sosial yang terjadi di konsumen. Ada perubahan transformasi digital yang dialami oleh konsumen kita. Nah, mereka lebih sering menghabiskan aktivitasnya di ruang-ruang digital menggunakan perangkat digitalnya. Mereka lebih sering berbelanja online, main game, sosial media, dan aktivitas lain yang dilakukan secara virtual atau digital. Celakanya dalam konteks era digital saat ini yang menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian dalam strategi pemasaran dan strategi bisnis, para marketer dan atau pemilik bisnis sebagian besar masih menggunakan cara-cara konvensional. Padahal cara-cara digital atau strategi pemasaran digital bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pemasaran bisnis. Tapi itu belum terlalu dimaksimalkan. Pertanyaannya adalah bagaimana memaksimalkan sosial media sebagai market digital Anda. Karena inilah yang melatar belakangi saya sehingga kemudian mengangkat topik ini untuk bagaimana membantu Anda semua. Lalu Anda bertanya kepada saya, mengapa harus sosial media? Ada beberapa alasan mengapa dalam strategi pemasaran digital kita harus menggunakan sosial media. Pertama, Anda bisa melihat tren pertumbuhan dan digital penduduk dunia maupun penduduk Indonesia, di mana ada kenaikan yang sangat signifikan. Ada perubahan atau pergeseran perilaku konsumen yang mulai mengarah ke transformasi digital. Mereka mulai melakukan aktivitas berbelanja, main game, permainan, nonton TV, itu dilakukan secara digital. Kemudian sosial media juga punya potensi pasar yang sangat terjangkau. Dengan Anda menggunakan sosial media, Anda mampu menjangkau audiens target Anda dengan lebih tertarget. Dengan sosial media akan mempermudah konsumen dalam berinteraksi secara langsung dibandingkan dengan bisnis konvensional yang satu arah. Sosial media mampu menghadirkan
interaksi dua arah atau feedback yang bisa dilakukan secara langsung antara konsumen dengan pelaku usaha. Ini bisa dilakukan di mana saja yang tidak ada di bisnis konvensional. Sosial media juga dapat meningkatkan keunggulan yang kompetitif antar pesaing. Mereka bisa menggunakan teknologi yang sama. Sosial media juga dari sisi operasional anggaran lebih murah dibandingkan bisnis konvensional, lebih efisien. Lalu bicara jangkauan target audiens, sosial media mampu menjangkau targetnya itu bisa diperluas atau dipersempit. Nah, itu bisa dilakukan lebih fleksibel, dan lebih mudah digunakan. Jika Anda belum puas dengan alasan yang saya ajukan tadi, saya akan menunjukkan data kepada Anda, data yang diterbitkan oleh Hotsite dan We Are Social tentang data digital pengguna di internet maupun pengguna media sosial yang ada di Indonesia. Ini data terbaru yang diambil per Januari 2021. Anda bisa melihat bahwa total populasi Indonesia sampai dengan Januari 2021 sebesar 274,9 juta jiwa. Populasi Indonesia meningkat sebesar 2,9 juta atau 1,1% antara Januari 2020 dan Januari 2021. Artinya 49,7% penduduk Indonesia adalah perempuan, sedangkan 50,3% penduduknya adalah laki-laki. Lalu Anda bisa melihat di sini pengguna internet Indonesia ada 202,6 juta pengguna internet aktif di Indonesia pada Januari 2021. Jumlah pengguna di internet di Indonesia meningkat 27 juta atau 16% antara 2020 dan 2021. Penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7% pada Januari 2021. Yang menarik adalah di data statistik yang diterbitkan oleh Hotsite dan We Are Social ini, untuk data pengguna media sosial Indonesia, di sini ada 170 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia pada Januari 2021. Jumlah pengguna media sosial kita meningkat 10 juta atau 6,3% antara 2020 dan 2021. Jumlah pengguna media sosial kita setara dengan 61,8% dari total populasi penduduk kita. Artinya, dari total populasi penduduk Indonesia, lebih dari 50%-nya itu adalah, lebih dari setengahnya itu adalah pengguna aktif di media sosial. Lalu jika Anda mencari platform sosial media mana yang paling populer di Indonesia, saya akan menunjukkan data kepada Anda. Masih data yang sama, yang data yang diterbitkan oleh Hotsite dan We Are Social. Pada data ini, di sini platform sosial media yang terpopuler di Indonesia pertama adalah YouTube, kemudian WhatsApp, kemudian Facebook, kemudian Instagram, Facebook, Twitter. Posisi pertama diduduki oleh YouTube, posisi kedua WhatsApp, posisi ketiga Instagram, posisi keempat Facebook, dan posisi kelima Twitter. Inilah kelima platform sosial media yang paling populer, 5 platform sosial media yang paling populer di Indonesia. 6, 7, 8 dan seterusnya Anda bisa lihat sendiri. Yang ingin saya katakan kepada Anda adalah, jadi apa artinya data-data tren digital tadi bagi marketer, bagi pemilik bisnis, bagi kita semua? Apa artinya data-data tadi? Disinilah kesempatan kita yang dapat kita manfaatkan, yang dapat kita maksimalkan untuk menembus market digital. Anda mungkin sudah tidak sabar lagi bagaimana menerapkan strategi-strategi di media sosial. Tapi sebelum melangkah jauh ke sana,
Anda harus tentukan terlebih dahulu tujuan bermedia sosial Anda. Apa tujuan Anda bermedia sosial? Apa tujuan Anda melakukan pemasaran di media sosial? Itu harus Anda tentukan terlebih dahulu. Apakah untuk memasarkan merek, brand awareness? Apakah untuk memasarkan produk, penjualan, dikonversi kepada penjualan? Atau kombinasi dari keduanya? Artinya di satu sisi Anda juga punya tujuan untuk memasarkan brand Anda, juga untuk menghasilkan penjualan secara langsung. Nah, itu terserah Anda. Tujuan saya mungkin beda dengan tujuan Anda bermedia sosial. Saya mungkin tujuannya hanya sekedar untuk memasarkan brand, personal branding saya. Tapi Anda mungkin ingin menghasilkan konversi penjualan. Nah, tidak masalah di situ. Yang pasti adalah Anda harus menetapkan tujuan Anda menjadi jelas. Tujuan apa Anda bermedia sosial? Jadi tentukan terlebih dahulu itu. Setelah Anda memiliki tujuan yang jelas tentang apa tujuan Anda bermedia sosial, langkah selanjutnya adalah Anda harus merumuskan strategi dan taktik untuk memaksimalkan sosial media sebagai market digital Anda. Step pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus mengenali atau menentukan siapa target audiens Anda, siapa konsumen ideal Anda yang Anda targetkan. Itu harus Anda tentukan terlebih dahulu. Target audiens saya yang itu mungkin beda dengan target audiens Anda. Target audiens saya misalnya saya menargetkan demografi usia 15 tahun sampai 24 tahun misalnya. Karena itu saya memilih untuk memasarkan produk saya, konten saya di snack video misalnya, di TikTok, karena saya tahu bahwa TikTok dan snack video punya basis pengguna yang umur kisaran anak muda gitu. Anda mungkin punya segmen target atau audiens target itu yang 25 sampai 30 tahun atau berapa. Atau Anda punya target audiens mungkin yang didasarkan pada lokasi. Anda punya target lokasi misalnya di Solo, di Jogja, di Sulawesi Tenggara. Atau malah mungkin Anda ingin menargetkan satu wilayah se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, atau ada juga mungkin Anda ingin menargetkan berdasarkan perilaku, psikografi, minat. Misalnya Anda menargetkan karena Anda menjual produk kosmetik, Anda ingin menargetkan yang memiliki hobi tentang hiburan, hobi menonton film drakor, hobi melakukan olahraga misalnya. Dan mungkin beda dengan saya punya audiens target, saya ingin menargetkan minat yang mungkin yang suka politik karena brand atau produk saya bersinggungan dengan politik. Tidak masalah itu, yang pasti adalah Anda harus menentukan terlebih dahulu siapa audiens target Anda. Setelah Anda telah menentukan siapa audiens target Anda, maka Anda akan melangkah ke step kedua. Langkah kedua adalah Anda harus melakukan memilih atau menentukan platform sosial media mana yang cocok untuk market digital Anda. Ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter mungkin, ada snack video, TikTok, dan lain-lain. Ada banyak sosial media yang bisa digunakan. Jadi Anda harus tentukan yang mana yang cocok. Mungkin bisnis saya lebih cocok di Instagram karena saya menargetkan pengguna perempuan misalnya, karena saya tahu Instagram memiliki populasi atau pengguna perempuan lebih banyak daripada Facebook, walaupun secara keseluruhan lebih besar Facebook daripada Instagram. Atau mungkin Anda ingin menargetkan misalnya kaula muda, remaja, Anda ingin memilih TikTok.
Tapi bagaimana untuk memastikan kecocokan antara audiens target Anda yang sudah saya singgung sebelumnya tadi dengan platform sosial media yang cocok ini? Anda harus melakukan riset. Pertanyaannya adalah bagaimana melakukan riset yang efektif untuk menentukan sosial media mana yang cocok untuk Anda. Jika pertanyaan itu diajukan kepada saya, maka saya akan menjawab, Anda bisa menggunakan teknik Bull Eyes AT. Apa itu teknik Bull Eyes AT? Teknik Bull Eyes AT adalah teknik yang saya kembangkan dari teori-teori yang ada, di mana teori atau teknik Bull Eyes AT ini dia teknik riset yang digunakan untuk memetakan dan menentukan sosial media mana yang cocok untuk bisnis kita yang didasarkan pada audiens target. Bagaimana cara kerja dari teknik ini? Ada 5. Pertama, Anda harus melakukan tahap listing. Kedua, Anda harus melakukan tahap grouping. Ketiga, Anda harus melakukan tahap filtering. Keempat, Anda harus melakukan tahap testing. Dan terakhir, tahap focusing. Untuk lebih lanjut, saya akan bahas di lain waktu karena agak panjang. Jika Anda masih bingung dengan penjelasan saya, nanti Anda bisa tanya atau berikan tanggapan di kolom komentar. Saya akan jawab semampu saya. Langkah ketiga yang harus Anda lakukan adalah Anda mulai membuat konten dan menerapkan strategi-strategi khusus pada konten. Hal yang pertama yang harus Anda lakukan ketika sebelum membuat konten adalah melengkapi profil sosial media Anda. Di Facebook, Anda harus melengkapi nama FB Anda, email Anda, lalu Anda melengkapi gambar Anda yang bagus, Anda melengkapi deskripsi tentang diri Anda. Itu harus Anda lengkapi semuanya. Begitu juga di Instagram. Kalau Anda platform sosial media yang menjadi pilihan Anda adalah Instagram. Begitu juga dengan sosial media Twitter, YouTube. Itu Anda harus melengkapi profil sosial media Anda. Karena akan aneh dan akan lucu ketika Anda sudah membuat konten, lalu Anda terbitkan konten itu. Nah, ketika terjadi interaksi yang melibatkan pengguna penasaran, tertarik dengan konten Anda, lalu ingin tahu siapa yang buat konten ini. Ketika pengguna menelusuri profil Anda, mereka dapatkan profil Anda yang tidak lengkap, sehingga yang awalnya tertarik menjadi tidak tertarik misalnya. Nah, karena itu penting untuk Anda melengkapi profil sosial media Anda sebelum Anda membuat konten. Berikutnya adalah setelah Anda sudah melengkapi profil sosial media Anda mulailah membuat konten. Bagaimana membuat konten? Ada banyak cara membuat konten, baik itu mungkin berupa artikel atau mungkin ditambahkan dengan gambar yang bisa Anda edit dengan bagus, begitu, atau mungkin berupa multimedia, video yang bisa Anda bagikan di sosial media yang Anda sudah tentukan tadi. Anda bisa lakukan itu. Nah, Anda bisa gunakan teknik storytelling, teknik bagaimana bercerita untuk menggiring orang sebelum sebelum Anda nantinya memperkenalkan produk Anda kepada mereka. Anda bisa melakukan itu. Tapi mungkin Anda bingung. Bagi Anda yang pemula, mungkin Anda bingung bagaimana membuat konten yang menarik itu seperti apa. Atau Anda tidak punya ide, kira-kira topik semacam apa yang layak untuk kita jadikan konten. Kalau pertanyaan itu Anda ajukan kepada saya, maka mungkin saya akan jawab, Anda bisa melakukan riset atau mengintip pesaing Anda. Baik itu mungkin pesaing yang ada di dunia nyata, atau pesaing Anda khususnya yang juga bermain di
sosial media. Anda bisa melihat postingan-postingan atau konten yang dia terbitkan. Di situ Anda melihat fokus kepada postingan yang paling teratas atau yang paling tren di akun sosial medianya. Nah, dari situ kemudian akan ada ide-ide yang bisa Anda munculkan untuk Anda buat di sosial media Anda. Misalnya Anda melihat Anda adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kos-kosan. Anda ingin merevolusi industri kos-kosan yang konvensional. Anda adalah perusahaan yang menghubungkan antara pencari kos dan pemilik kos. Jadi ternyata Anda juga punya pesaing. Misalnya situs-situs yang menyediakan aplikasi kos-kosan misalnya kan. Di situ Anda bisa mengintip, bisa mempelajari apa saja konten-konten yang mereka terbitkan. Anda bisa membuka situs websitenya, atau Anda bisa membuka fanspage-nya, atau Anda bisa membuka akun YouTube-nya, Instagram-nya, dan lain-lain. Itu Anda bisa lakukan. Jadi tidak ada alasan untuk Anda tidak bisa membuat konten sebenarnya. Ada banyak cara untuk itu. Lalu setelah Anda punya gambaran bagaimana membuat konten itu, Anda bisa memaksimalkan pertumbuhan konten Anda dengan 3 strategi. Strategi pertama adalah strategi organik. Strategi kedua strategi instan. Strategi ketiga adalah strategi kombinasi. Strategi organik ini adalah itu Anda mengoptimalkan konten Anda di sosial media dengan cara-cara yang alami, yang efeknya jangka panjang dan hasilnya juga tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Misalnya Anda membuat konten seperti halnya pengguna lain, membuat konten, tapi Anda harus mengoptimasi di judul, mengoptimasi kontennya itu. Anda menargetkan kata kunci di judul misalnya. Anda menargetkan kata kuncinya dipasang di hashtag. Anda membuat gambar yang istilahnya SEO friendly, mudah mendapatkan ranking di mesin pencari Facebook, mesin pencari Twitter, mesin pencari YouTube, mesin pencari Google, dan lain-lain. Anda melakukan optimasi itu. Anda menerapkan teknik SEO dalam strategi organik itu. Kita salah satunya menerapkan teknik SEO, Search Engine Optimization. Anda berupaya mengoptimasi konten Anda sehingga bisa mendapatkan peringkat yang tertinggi kata kuncinya di mesin pencari. Itu bisa Anda lakukan dengan menggunakan sosial media. Anda membuat konten di fanspage, Anda membuat grup, Anda melakukan backlink, link saling melink, building link, membangun link antar grup, channel Anda, fanspage Anda, akun pribadi Anda atau akun perusahaan Anda. Anda melakukan optimasi yang seperti ini. Itu bisa Anda lakukan. Tapi kalau Anda menggunakan cara organik, itu tidak bisa kita akan lihat hasilnya dalam jangka pendek. Itu memang butuh waktu, butuh energi, butuh yang paling penting butuh waktu, butuh kesabaran. Strategi kedua adalah strategi instan. Hasilnya bisa terlihat secara instan, bisa cepat terlihat hasilnya. Tapi ini cara yang berbayar. Kalau strategi organik itu strategi gratisan. Anda memaksimalkan fitur-fitur yang gratis bisa Anda gunakan. Tapi untuk strategi instan ini Anda bisa menggunakan Facebook Ads untuk mengiklan. Anda bisa menggunakan Instagram Ads, Pinterest Ads, TikTok Ads, YouTube Ads, dan sosial media yang punya jaringan periklanan. Anda bisa menggunakan itu. Dan hasilnya juga cepat. Anda bisa menargetkan, misalnya Anda menargetkan pelanggan Anda yang berada di wilayah Maluku. Anda bisa menargetkan dengan rentang usia 24 sampai 30 tahun misalnya. Anda bisa menargetkan pengguna-pengguna Facebook atau pengguna-pengguna Instagram yang usianya seperti itu. Dengan jangkauan misalnya 10.000 jangkauan.
atau 100.000 jangkauan, Anda bisa menargetkan itu. Strategi ketiga adalah strategi kombinasi. Yang dimaksud kombinasi di sini itu gabungan dari strategi organik dan strategi instan atau beriklan. Anda bisa gabungkan, mungkin di satu sisi Anda menggunakan cara organik memposting seperti halnya pengguna lain. Di sisi lain Anda juga melakukan pemasaran melalui iklan. Itu tidak masalah. Ini adalah pilihan-pilihan yang bisa Anda lakukan, yang bisa Anda optimalkan dengan baik. Ya, setelah Anda sudah memiliki gambaran yang utuh tentang bagaimana membuat konten, bagaimana melengkapi profil Anda, dan bagaimana menerapkan strategi-strategi di konten, langkah keempat yang harus Anda lakukan adalah mengatur jadwal posting konten Anda. Pada saat Anda mengatur atau pada saat Anda ingin menerbitkan konten di Facebook, di Instagram, di YouTube, di TikTok, dan di sosial media yang menjadi pilihan Anda itu, Anda harus ingat bahwa tidak semua waktu itu, tidak semua jam atau semua momen itu punya kualitas yang bagus. Misalnya Anda menerbitkan artikel di jam 1 malam, padahal kita tahu bahwa jam 1 malam biasanya orang tidur. Jadi siapa yang mau baca konten Anda, siapa yang mau nonton video Anda kalau Anda menerbitkan jam 1 malam? Bukan saja, ini bukan dari hanya pengguna, algoritma media sosial pun akan malas dengan konten Anda. Bagaimana mau diperingkat? Jadi penting untuk mengatur jadwal konten itu untuk diterbitkan kapan. Anda bisa mengatur itu adalah hak Anda. Jadi pertanyaan kemudian adalah kapan waktu yang terbaik untuk menerbitkan konten. Nah, kalau saya yang ditanya, maka saya akan jawab, pertama Anda harus melakukan riset. Misalnya Anda lakukan percobaan dulu. Percobaannya misalnya Anda taruh jam konsistennya jam 7 pagi. Setiap hari jam 7 pagi, setiap hari jam 7 pagi misalnya. Anda lakukan monitoring. Anda monitor seperti apa performa kunjungan, performa siapa yang like, siapa yang share, berapa yang share, berapa yang like, bagaimana komennya. Nah, Anda lakukan itu. Setelah itu akan kelihatan waktu-waktu di mana pengunjung lagi ramai, pengunjung lagi sunyi, pengunjung berkurang, pengunjung tinggi. Di jam-jam akan kelihatan biasanya di analitik sosial media Anda. Kalau di Facebook akan kelihatan di analitik Facebook analitik Anda ketika Anda membuka Facebook Studio Analytics, itu akan kelihatan ketika Anda coba melihat performa fanspage Anda misalnya yang ada postingannya. Di situ akan kelihatan pengunjung Anda jam berapa berkunjung, kemudian waktu-waktu kapan yang paling banyak dikunjungi akan kelihatan di situ, dan bahkan hari apa di dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan itu yang paling tinggi pengunjungnya. Misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu, itu akan kelihatan di situ. Nah, inilah yang harus Anda garis bawahi atau yang harus Anda lihat, itu adalah waktu-waktu di hari Senin misalnya jam berapa, di hari Selasa jam berapa, dan di hari yang lain jam berapa. Itu yang harus Anda jadikan acuan pada saat membuat atau menerbitkan konten berikutnya. Nah, jadi yang ingin saya katakan kepada Anda di sini bahwa sangat penting untuk mengatur jadwal posting konten itu. Bukan saja pembuatan kontennya, tapi bagaimana atau kapan kita menerbitkan konten itu juga penting. Langkah kelima yang harus Anda lakukan adalah Anda mulai menganalisa dampak dan hasil dari performa konten Anda. Setelah konten Anda sudah Anda terbitkan, sudah Anda buat jadwal, terus sudah mulai ada koneksi dari teman-teman Anda, mulai ada yang like, mulai ada yang share, mulai ada yang komen, mulai ada yang follow. Nah,
Anda akan menganalisa performa kunjungan-kunjungan atau keterlibatan dari mereka. Bagaimana caranya menganalisa dan bagaimana caranya melihat performa konten kita, kita bisa menggunakan fitur-fitur yang sudah disiapkan oleh sosial media. Sosial media biasanya menggunakan atau menyediakan alat-alat itu. Misalnya Facebook. Facebook menyediakan alat di studio Facebook Analytics. Facebook Analytics, kemudian Instagram Analytics, kemudian Twitter Analytics, YouTube Analytics, TikTok Analytics, Pinterest Analytics. Sosial media juga semua menyediakan analitik itu yang bisa kita optimalkan untuk melihat performa konten kita dan menganalisa. Hasil analisa dari fitur-fitur ini yang akan kita jadikan untuk sebagai bahan dalam membuat konten berikutnya atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk pemasaran kita. Tadi saya sudah katakan kepada Anda bahwa ada 5 langkah yang bisa Anda lakukan untuk mengoptimalkan atau untuk memaksimalkan sosial media Anda sebagai market digital. Tapi sebagai bonus tips dari saya kepada Anda, yang harus Anda perhatikan dalam memaksimalkan sosial media adalah jenis konten Anda juga harus Anda perhatikan. Pada saat Anda ingin membuat konten, itu harus Anda perhatikan. Apakah Anda harus lakukan promosi ketika baru membuat akun media sosial? Dan bagaimana model-model konten yang harus disajikan kepada pengguna? Kalau Anda menyajikan promosi kepada audiens Anda di media sosial padahal Anda baru saja membuat akun medsosnya, maka Anda sudah merugi. Kenapa saya katakan merugi? Anda belum punya koneksi yang kuat dengan pertemanan dengan audiens Anda di media sosial, tapi Anda langsung melakukan serangan terbuka kepada mereka. Anda langsung melakukan promosi besar-besaran kepada mereka. Itu belum bisa kita lakukan. Yang bisa Anda lakukan adalah membuat konten yang berguna sampai dengan rentang waktu 3 bulan atau kisaran 6 bulan. Anda fokus untuk membuat konten yang membantu orang yang masih bersinggungan dengan bisnis Anda. Lalu di 3 bulan atau setelah 3 bulan itu atau setelah 6 bulan itu Anda mulai perlahan Anda mulai memposting pelan-pelan, memposting produk Anda misalnya secara perlahan. Itu bisa Anda lakukan. Itu penting Anda lakukan. Ada banyak yang melakukan teknik-teknik pemasaran, habis buat akun langsung melakukan promosi sehingga dianggap spam. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada Anda, rasio konten Anda bisa Anda asumsikan 80% konten yang membantu orang, 20% konten promosi. Jadi rasionya 80% konten yang membantu, 20% konten promosi. Anda fokus pada konten-konten yang membantu orang. Misalnya Anda punya produk Anda memasarkan produk tentang kosmetik, tapi Anda tidak hanya fokus pada mempromosikan produk kosmetik Anda. 80%-nya ini Anda fokus membantu orang, misalnya membuat konten tentang tips cara bangun pagi atau cara mencegah agar tidak misalnya wajah keriput secara alami. Anda bisa buat konten-konten seperti itu tanpa harus membuat konten yang secara terang-terangan ingin mengajak mereka langsung membeli produk Anda. Itu bisa Anda lakukan. Atau mungkin Anda membuat artikel yang mengabarkan kepada orang informasi yang sangat berguna bagi mereka. Anda ingin membuat konten tentang ucapan Idul Fitri, ucapan Lebaran, itu bisa Anda lakukan. Berikutnya yang harus Anda perhatikan sebagai bonus tips dari saya, untuk
semakin mengoptimalkan sosial media Anda sebagai market digital, Anda bisa mengintegrasikan platform sosial media Anda dengan website atau blog. Atau mungkin Anda bisa juga mengintegrasikan dengan aplikasi yang berbasis mobile. Karena saat ini sudah banyak pengguna internet yang menggunakan aplikasi mobile, perangkat seluler mereka. Anda bisa menggunakan itu, sehingga proses bisnis pemasaran Anda di sosial media itu bisa juga diintegrasikan dengan proses bisnis penjualan di website, di mana di website yang sudah Anda integrasikan dengan sosial media itu, setelah dilengkapi dengan bukan saja produk-produk Anda, tapi juga pembayaran misalnya, transaksi misalnya, itu bisa Anda lakukan. Tadi sudah banyak hal yang saya sampaikan kepada Anda. Saya sudah mengatakan bahwa pemasaran itu bagian penting dari proses bisnis. Saya juga sudah mengatakan kepada Anda bahwa apa jenis platform sosial media yang paling populer di Indonesia. Nah, lalu saya juga kalau Anda juga sudah tahu secara punya gambaran bagaimana cara melakukan atau langkah-langkah strategi-strategi untuk memaksimalkan sosial media. Nah, mulai dari langkah memilih target audiens Anda yang ideal, kemudian memilih platform sosial media yang cocok untuk Anda, lalu mulai membuat konten dan strategi-strategi khusus pada konten, lalu Anda mengatur jadwal posting konten Anda, dan terakhir Anda melakukan monitoring, evaluasi, atau menganalisis performa konten Anda dengan fitur-fitur analitik yang disiapkan oleh sosial media tersebut. Jadi jika Anda masih bingung bagaimana memaksimalkan sosial media sebagai market digital Anda, silakan tinggalkan komentar di bawah video ini. Saya akan membantu Anda. Jika ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda, beritahu saya. Saya benar-benar di sini untuk membantu Anda sukses. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Anda sudah menonton video ini. Silakan komentar, bagikan, sukai, like, dan beritahu orang lain tentang